Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai guys, dan selamat datang di podcast LDHK yang pertama. Berjumpa lagi dengan kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniela Lower selaku moderator atau host dalam podcast kita kali ini. Dalam tema yang sudah kita angkat hari ini juga, kita akan mengundang narasumber kita yang saya sebut dengan Kasih dari Semerempas Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi yang berfokus dalam bagian hukum pidana. Jadi teman-teman sekalian, saat ini tema yang kita angkat adalah perihal tema yang viral nih akhir-akhir ini, karena sebenarnya kasusnya sudah diselesaikan dari bertahun-tahun lalu, tapi kemudian muncul kembali ke permukaan dikarenakan adanya dokumenter daripada Netflix yang berjudul Case Cloud. Baiklah, sedikit latar belakang perihal kasus kita hari ini. Bahwasanya pada tanggal 6 Januari tahun 2016, Wayan Mirna Salihin berumur 27 tahun meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala-Wongso. Menurut hasil otopsi dari pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna yang disebabkan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan kemudian diketahui bahwasanya zat korosif ini berasal dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh puslapor di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Dan berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi akhirnya menetapkan Jessica Kumala-Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Baiklah teman-teman sekalian, saat ini kita sudah dihadiri oleh narasumber kita. Saya sapa dengan Kasiner. Untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum tentu saja sudah familiar ya dengan Netflixen, karena mereka juga berfokus di pidana yang sesuai dengan konteks atau tema kita kali ini. Mungkin sedikit bertanya dulu soal latar belakang yang ada ketika kasus ini muncul pada tahun 2016. Saat itu kira-kira dalam sudut pandang Sivitas Akademika bagaimana hebohnya saat itu? Ya, baik, terima kasih. Di sudut pandang akademik terbawa juga dengan suasana waktu itu karena memang kasus ini sangat viral, sehingga ya termasuk dosen-dosen di bagian pidana boleh dikata tertuju arah ke sana karena memang kasus ini sangat menarik, termasuk dalam proses peradilannya, sehingga saya juga waktu itu sempat mengikuti, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi sempat mengikuti perkembangan peradilan yang ada, dan tentu ada hal-hal yang perlu dikomentari, diberikan tanggapan sesuai dengan bidang ilmu yang kami pelajari. Iya. Jadi dengan munculnya kembali berita ini akhir-akhir ini tahun 2023 dengan munculnya karena adanya dokumenter yang dikeluarkan oleh Netflix, apa kira-kira tanggapannya bahwasanya kasus ini kembali diperbincangkan oleh publik? Sedangkan untuk tersangkanya sendiri saat ini Jessica sudah sedang menjalani hukuman. Ya, ini yang sangat menarik. Sebetulnya pada sekitaran tahun 2016 itu bahkan pernah diselenggarakan seminar internal di Fakultas Hukum, tetapi mengundang para stakeholder yang terkait dengan kasus itu, misalnya dari kejaksaan waktu itu ada diundang, dan pada waktu seminar itu saya juga sudah sempat menyampaikan ada hal-hal yang sebetulnya menurut pandangan akademisi, saya sebagai dosen melihat ini ada suatu hal yang tidak terpenuhi, terutama dalam sistem pembuktian peradilan pidana. Tetapi waktu itu
proses sidang tetap berjalan, tetap berlangsung dan mencapai finish pada pemidanaan terhadap saudari Jessica. Iya. Ya. Nah, ini suatu proses peradilan yang sudah berlangsung dan sudah ada keputusan. Iya. Oleh karena itu ya, apapun yang kita sampaikan, tanggapan apapun tentang kasus ini, ketika pada puncaknya datang pada vonis, maka kita harus menghormati putusan ini. Iya. Jadi Nah, karena adanya kontroversi dan juga asumsi-asumsi yang baru dari masyarakat karena adanya dokumenter ini, sejatinya sudah tidak bisa dibuka kembali ya. nah mengenai kasus ini, memang kalau kita melihat dalam prinsip peradilan hukum pidana, karena ini sudah mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap, maka seharusnya dalam asas atau prinsip hukum pidana, maka kasus ini sudah tidak lagi bisa dibuka kembali. Walaupun sebetulnya saya sebagai akademisi, karena di akademisi itu kan kita bisa mengkaji, Iya. apakah hal ini bisa diadakan semacam terobosan hukum yang baru. Dan sebetulnya saya berpikir kalau itu pencapaiannya pada dua hal utama, yaitu pada keadilan dan kepastian hukum, sebetulnya menurut saya kenapa tidak bisa sebetulnya. Tetapi memang kita terbatas dengan asas yang ada dalam hukum pidana. Ketika kasus sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kasus itu sudah tidak bisa dibuka kembali. Dan memang dalam perjalanan rentang waktu sampai sekarang ini belum pernah terjadi hal yang demikian. Nah, tetapi karena kasus Mirna ini kembali heboh ya, di akhir-akhir ini, maka sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya demi mencapai keadilan dan kepastian hukum, kenapa tidak bisa diadakan terobosan hukum untuk dibuka kembali dengan prinsip utama yang saya sebutkan tadi, kita menuju pada keadilan dan kepastian hukum yang sebenarnya. Nah, itu. Jadi sebenarnya tidak ada juga yang disalahkan dalam hal ini. Iya. Karena memang sebenarnya hukum adil, terutama pidana, bertujuan untuk keadilan dan untuk kepastian hukum. Itu sebenarnya. Baik. Jadi dengan mencuatnya juga kasus ini yang beredar informasi bahwasannya perihal ayahnya Mirna ini tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi ya kepada tubuh Mirna secara menyeluruh, sampai polisi hanya mengambil sampel dari lambungnya saja. Padahal menurut Perkapolri nomor 10 tahun 2009 disebutkan bahwa pemeriksaan barang bukti keracunan mesti memenuhi pemeriksaan lambung, ginjal, jantung, jaringan lemak bawah perut, dan otak dengan masing-masing jumlah sampel 100 gram. Jadi dikarenakan hal itu sejauh ini yang ditemukan ternyata hanya 0,03 gram bahwa adanya cyanida di tubuh Mirna. Kalau pandangan dari Mbak bagaimana? Nah, sebetulnya saya pertama ya, kalau dalam hal sebab kematian itu yang paling kompeten adalah ahli forensik. Iya. Jadi saya hanya mendengar dari Anda, mungkin Anda mengutip pendapat ahli forensik bahwa kadar 0,2 cyanida di dalam yang diperoleh dalam, karena waktu itu saya ingat otopsinya hanya lokal, hanya sebagian, ya, hanya diambil dari hati atau lambungnya ya? Dari lambung ya. Dan menurut pendapat para medis kan jumlah yang demikian tidak dapat menyebabkan kematian seseorang. Jadi kata begitu. Nah, itu menjadi problematika sebenarnya. Tetapi itu saya sebagai ahli hukum pidana tidak mau lebih jauh ke sana. Tetapi yang saya kembali ke pertanyaan Anda tadi tentang ayahnya korbannya. Nah, sebetulnya kan kalau melihat dari sisi satu,
ayahnya karena rasa kasihan terhadap anaknya sekalipun sudah korban, sudah mayat, karena mungkin ada persepsi bahwa kalau otopsi itu kan sebagian organ itu akan dilepas, ya, tidak lagi tidak lagi terletak pada letak yang sebenarnya, ya, karena memang organ-organnya harus dikeluarkan walaupun akan dikembalikan dimasukkan ulang, tetapi tidak lagi di apa istilahnya, tidak lagi diletakkan dipasang pada keadaan yang aslinya gitu, sehingga ada juga pemikiran orang yang tidak terlalu menginginkan hal itu dengan pemikiran bahwa sudah menjadi mayat lagi kemudian dipreteli juga organ-organnya kan lebih apa ya, secara manusia gitu. Kalau memang itu tujuan dari bapaknya Mirna, nah itu secara manusia oke-oke saja. Tetapi yang sangat disayangkan kalau dia menghalangi pelaksanaan otopsi ada hal-hal tertentu, nah itu yang berbahaya. Kalau dia ada motif tertentu, maka ini yang harus ditelusuri, Pak. Kalau kita kembalikan ke substansi hukum, pertanyaan apakah bapaknya Mirna ini punya hak untuk menghalangi? Saya mengatakan bahwa dia punya hak, karena berdasarkan pasal 134 KUHP itu, ini yang menjadi problematika dalam hal otopsi, karena pasal 134 itu memberikan ruang bagi privat atau keluarga untuk masuk dan berdasarkan pengertian pokok di pasal 134 itu, maka seseorang itu atau keluarga itu bisa, karena dikatakan di sana, dia katakan bahwa penyidik sebelum melaksanakan dia harus menyampaikan kepada pihak keluarga. Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam keluarga tidak ada tanggapan, maka segera melaksanakan. Nah persoalannya dalam 2x24 jam itu ada tanggapan, dan tanggapan itu ada dua, bisa oke dan bisa tidak. Kalau oke, no problem. Tetapi kalau tidak, posisi seperti bapaknya Mirna tadi, maka ini otopsi tidak bisa dilanjutkan. Nah itu makanya saya mengajak kita semua untuk mengkaji lebih dalam pasal ini, karena ada satu pelaksanaan otopsi di Indonesia. Menurut saya sebagai akademisi, sebagai dosen pidana, menurut saya ini ada titik lemahnya di pasal 134 KUHP. Jadi sebenarnya sangat disayangkan ya kan bahwa tidak dilaksanakan otopsi secara menyeluruh, tapi kemudian itu merupakan hak daripada keluarga itu sendiri untuk menolak ya kan? Iya, jadi persoalannya itu yang dibilang tadi. Iya. Sebelumnya kan persoalan perkara pidana itu, atau ketika terjadi tindak pidana, maka negara punya kedaulatan, negara punya kekuasaan untuk melangsungkan proses perkara pidana sehingga mencapai penyelesaian perkara pidana seadil-adilnya. Negara yang punya kekuasaan, karena itu hukum publik. Nah persoalannya khusus dalam otopsi ini, dalam perkara pembunuhan misalnya ada seorang yang menjadi korban. Nah dalam otopsi itu adalah pelaksanaan pencarian bukti sebab kematian paling vital, paling sentral. Nah kalau itu tidak dilaksanakan, sebetulnya tidak dapat diketahui sebab matinya seseorang. Nah persoalannya untuk menuju ke situ ada terhalang dengan pihak keluarga. Undang-undang atau pasal yang saya sebutkan tadi memberikan ruang bagi keluarga untuk masuk. Padahal sebetulnya ini domainnya negara. Nah itu makanya saya bilang ini jadi problematika sebetulnya. Nah, kita mau salahkan keluarga, mereka punya dasar. Itu yang sebetulnya, dan dasar ini kalau keluarga menghalangi, tidak mengizinkan, ini akan boleh dikata sebab kematian tidak bisa diketahui. Ya, misalnya contoh yang kasus kematian Mirna itu, pada akhirnya kan yang dikeluarkan pendapat oleh para ahli forensik, apalagi hasil otopsi itu 0,2 tidak menyebabkan kematian. Nanti berpertanyaan, kira-kira Mirna mati karena apa? Nah, coba kalau di otopsi secara keseluruhan, pasti akan ketahuan, oh dia mati mungkin karena asam lambung, atau karena jantung, atau karena racun itu. Tetapi
kan harus dipenuhi. Mungkin racunnya akan didapat di mana ya, di organ lain, bukan hanya di lambung itu. Gitu. Coba kalau diadakan otopsi secara total keseluruhan, maka akan dapat dipastikan secara jelas sebab kematian. Itu. Jadi memang sebab kematiannya masih abu-abu juga ya, sebenarnya karena otopsi yang tidak dilakukan secara menyeluruh ini. Lalu dikarenakan itu timbul lagi pertanyaan ini, perihal bukti-bukti nih akan terjadinya kasus kali ini. Saat ini kalau misalnya berbicara secara bukti, ada yang bilang bahwasanya bukti untuk menuntut atau bukti bagi kita untuk menyalahkan Jessica ini sebenarnya kurang, tapi sudah dilaksanakan. Padahal ada juga asas yang mengatakan bahwa presumption of innocence, jadi innocence until proven guilty. Jadi perihal beban pembuktian di pengadilan perihal kasus ini, apakah memang benar-benar sudah terpenuhi unsur-unsur pembuktiannya atau bagaimana kira-kira? Ya baik, ini menarik ya. Dalam perkembangan kasus waktu itu 2016, saya sebenarnya waktu itu berpendapat bahwa menurut syarat pembuktian di dalam sistem peradilan pidana ini agak lemah. Boleh dikata karena syarat yang dimintakan oleh undang-undang, bukti paling kurang 2 alat bukti. Jadi sebenarnya penuntut umum harus membawa alat buktinya minimal 2 dari beberapa alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang. Tetapi jadi begini, minimal alat bukti 2. Jadi saya contohkan misalnya begini, misalnya 2 alat bukti ini dihadirkan. Kemudian memang dalam keputusan hakim dikatakan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Tetapi menurut logika saya bahwa oke demikian, tetapi yang ditolakkan adalah alat bukti dulu. Terpenuhi dulu alat bukti yang minimal 2, kemudian hakim memperoleh keyakinan lewat alat bukti ini. Bukan ini ditiadakan atau hanya 1 tidak memenuhi syarat, kemudian disertai dengan keyakinan. Seharusnya tidak begitu menurut analisa saya. Harus penuhi dulu alat buktinya, dan lewat terpenuhinya alat bukti ini hakim memperoleh keyakinan bahwa betul-betul ini dia membuktikan, ini dia tersangkanya ini karena berdasarkan bukti itu. Jadi memang perlu ada keyakinan hakim, tetapi penuhi dulu standar pembuktian yang disyaratkan oleh undang-undang. Karena sebenarnya timbul lagi pertanyaan, kalau misalnya tidak ada bukti yang konkret, sebenarnya keyakinan daripada hakim itu lantas didapat dari mana ya Mas? Iya, jadi sebenarnya nanti sebentar kalau lebih dominan keyakinan akan bahaya sistem peradilan pidana. Jadi akan subjektif ya, maunya hakim saja. Oleh karena itu undang-undang membatasi menghantar sekalipun hakim ada keyakinan, tetapi penuhi dulu alat buktinya. Gitu. Tanpa terpenuhi alat bukti, sebenarnya proses peradilan pidana tidak bisa dilangsungkan. Gitu. Tapi kalau waktu itu sudah terlanjur, sudah di peradilan ya dilanjutkan saja. Padahal sebetulnya kalau memang dari awal, kalau memang jaksa menganggap bukti itu tidak terpenuhi, kenapa tidak harus dihentikan? Gitu. Sehingga kita akan datang pada prinsip sebetulnya yang harus dipegang, lebih baik kita membebaskan seorang penjahat daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Artinya bagaimana sadisnya atau ngerinya dalam pemikiran para ahli pidana dunia untuk meletakkan dasar itu, bahwa kalau kita menghukum orang, apalagi hukumannya cukup panjang, kemudian orang ini memang tidak bersalah, kan apa ya, sangat miris gitu. Masih lebih plong apabila sekalipun dia pelaku kita bebaskan daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah. Itu sebenarnya sudah ada prinsip itu dalam peradilan hukum pidana, tetapi terkadang dalam praktek hal-hal ini ditiadakan. Iya, tapi karena ini kan sebenarnya hukumannya kepada Jessica bukan hanya sekedar pidana ya, tapi sanksi sosialnya juga banyak ya terkenal di Jessica, karena akan sudah luas kemana-mana ini kan. Jadi pun kalau misalnya Jessica sudah keluar dan menghabiskan masa hukumannya, tetap saja dia akan menerima sanksi sosial ya benar. Iya, kalau berkaitan dengan itu benar yang Anda katakan bahwa setiap pelaku pidana itu double ya. Yang pertama diberi hukuman,
secara badan, yang kedua moral. Karena sekalipun Anda sudah menyelesaikan penghukuman secara fisik, tetapi Anda sanksi sosial tetap ke masyarakat. Anda tetap dinyatakan oh ini bekas pembunuh, gitu kan? Jadi ya itulah konsekuensinya. Dan sebenarnya terkait dengan kasus Jessica ini, Jessica ini ya kasihan ya, dia masih dalam proses perkara pidana waktu itu masih proses berlangsung, sudah ada opini ya. Kalau saya mungkin perkembangan kasus waktu itu hampir seluruh masyarakat Indonesia tertuju ke situ dan mereka sebelum ada keputusan mereka sudah memvonis lebih dulu bahwa Jessica ini adalah orang jahat, dia adalah pelaku, padahal belum ada keputusan. Nah mungkin ini juga yang opini ini yang bisa mempengaruhi kedudukan hakim. Padahal sebetulnya hakim tidak boleh demikian, sekalipun opini perlu, tetapi kembali ke tadi tetap harus berdasarkan bukti dulu. Dan hakim kan bebas merdeka untuk melaksanakan persidangan peradilan. Jadi tidak harus terpengaruh oleh pendapat umum atau opini masyarakat bahwa dia itu bersalah dan sebagainya. Tapi tetap pada prinsip menurut aturan hukum proses perkara pidana yang berlaku. Tidak begitu. Karena kalau misalnya berbicara soal opini publik kan awalnya seperti yang Anda katakan tadi saja, sementara kasusnya sedang dilaksanakan, opini publik itu terhadap Jessica menyatakan bahwa Jessica bersalah. Tapi sekarang malah dengan keluarnya dokumenter ini, malahan opini publik dan masyarakat berubah, malahan katanya kayak oh ini kayaknya ada kesalahan sih ini dari pengadilannya seperti itu. Jadi sebenarnya opini publik kalau mau berpacu pada situ jadinya tidak konsisten ya, benar? Tidak dapat diandalkan. Iya, namanya opini publik, dan publik kan tidak melakukan penelitian langsung. Iya. Jadi ketika tahun 2016 terjadi kasus itu, mereka hanya dengar dari informasi ini ke ini, dan semua menjurus ke arah menyudutkan si Jessica waktu itu. Dan kalaupun itu terjadi ya begitulah model opini. Dan ketika ada semacam isu-isu baru bahwa ada semacam kesalahan atau ada kekeliruan terhadap persidangan di waktu lalu, dan sekarang lebih membela Jessica justru karena berdasarkan kenyataan yang diangkat sekarang. Nah kembali opini lagi terbentuk, dan sekarang sudah lebih banyak yang kasihan atau membela Jessica. Nah itulah alur opini memang demikian. Nah oleh karena itu sebetulnya dalam perkara pidana prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang sebetulnya sudah benar. Dan kembali ke situ, coba kalau diletakkan pada dasar-dasar yang diatur oleh ketentuan dalam perkara pidana, maka jangan sekali keputusan itu akan error aja, atau kecuali hal yang sudah tidak bisa dijangkau lagi, tidak bisa dijangkau lagi secara kepintaran manusia atau keterbatasan peralatan dalam mulai dari proses penyidikan dan sebagainya. Kalaupun itu ya kita bisa menerima, tetapi kalau yang disayangkan apabila proses perkara pidana waktu lalu itu ada unsur-unsur rekayasa atau itu yang sangat disesali, atau ada konspirasi di dalam perkara pidana waktu itu dan pada akhirnya mengorbankan seseorang, ini yang sangat kita tidak menerima semuanya. Karena amit-amit kalau itu terjadi, berarti itu juga merupakan suatu bentuk kegagalan ya dalam sistem hukum Indonesia. Iya, jadi termasuk dalam pelaksanaan perkara pidana yang tidak objektif, dan ini sangat mempengaruhi kewibawaan pengadilan, kewibawaan lembaga yang menurut masyarakat semua persoalan hukum akan bermuara ke sana, dan lewat lembaga ini kita akan memperoleh keadilan, kepastian hukum. Tetapi kalau model demikian kan ini menyangkut citra dan kewibawaan pengadilan yang tercoreng juga kalau seandainya ini akan muncul fakta-fakta baru bahwa pada waktu itu ada kekeliruan. Baik, jadi sebenarnya biarpun juga
terdapat opini-opini baru dari masyarakat yang tidak dapat memungkiri fakta bahwasanya Jessica saat ini sudah menjalankan masa hukumannya ya Mel. Iya, sudah jalannya sudah berapa tahun ya? Sekitar 5 tahun. Iya. Jadi bukan jarak waktu yang pendek untuk mengekang kebebasan seseorang. Nah, belum juga yang seperti Anda katakan tadi, belum juga sanksi moralnya di masyarakat. Pasti dia sudah dengan segala itu. Jadi biarpun sudah ada semua opini dari publik ataupun mungkin ada pendapat-pendapat dari masyarakat ya, tidak dapat mungkin bahwasanya ini sudah dapat keputusan terhadap hal ini dan tidak dapat diubah kemudian putusan hal tersebut. Iya, kalau memang kita melihat prinsip dalam peradilan pidana, setiap kasus pidana yang sudah diputus, maka kasusnya itu tidak bisa diangkat lagi. Hanya kecualian tadi yang saya sampaikan di awal tadi, sebetulnya kalau kita mencapai pada dua hal pokok, keadilan dan kepastian hukum, kalau memang ada fakta baru, saya pikir kenapa tidak ada terobosan hukum, apalagi ditopang dengan bukti-bukti yang baru. Sekalipun mungkin sudah terlambat ya, boleh dikata terhadap korban terhadap Jessica yang sudah menjalani hukuman, ya boleh dikata sudah ada terlambat, tetapi mungkin masih lebih baik itu daripada dia masih menjalani hukuman sampai 20 tahun. Masih panjang. Artinya kita kembali saja pada prinsip keadilan dan kepastian hukum tadi. Jadi walaupun prinsip hukum pidana mengatur demikian, saya kira kalau ada hal yang lebih baik demi kepastian hukum dan keadilan, saya kira tidak masalah. Ini cuma pendapat pribadi ya, tidak masalah untuk dibongkar lagi. Artinya masih mending itu daripada kita akan menjalani terus, kita akan jalani sampai 20 tahun betapa jauhnya. Dan kalau ada dugaan fakta bahwa dia si Mirna misalnya bukan mati karena cyanida, betapa berdosanya kita ingin menghukum orang soal 20 tahun dengan orang yang tidak itu ya. Jadi walaupun sudah terlambat, menurut saya pandangan pribadi masih lebih baik diperbaiki daripada dibiarkan begitu. Itu. Memang kalau soal kasus ini sangat panjang ya, bahkan prosesnya juga sangat panjang, apalagi diskusinya ini. Sebenarnya waktunya sangat-sangat tidak cukup untuk mengkaji lebih lanjut daripada materi kita hari ini. Tapi teman-teman sekalian, demikianlah diskusi kita di podcast kali ini yang membahas kasus yang sangat trending topik. Kita telah mendengarkan pendapat yang begitu konkret dari Ner Dayson Trompas dan Hukum Magister Hukum. Untuk itu terima kasih banyak Ner atas kesempatan yang sudah diberikan, sudah mendengarkan tanggapan dan juga pendapat dari sudut sivitas akademika perihal hal ini sebenarnya bagaimana sih prosesnya gitu, atau yang seharusnya bagaimana, ataupun dari Ner sendiri yang saat itu ketika kasus ini berlangsung memang sebagai sivitas akademika, sebagai dosen memang langsung turun langsung memperhatikan ya Ner. Iya, karena di awal tadi saya katakan karena ini cukup heboh waktu itu, cukup viral, sehingga sedangkan masyarakat umum tertarik ke sana, tertuju ke sana, apalagi kita itu yang mendalami ilmu yang ada kompetensi dengan itu, sehingga semua kita juga langsung mengikuti walaupun memang hanya mengikuti lewat media sosial. Jadi memang ada keterbatasan, tapi paling tidak ada sedikit gambaran tentang duduk kasus yang ada waktu itu. Nah, yang saya mau tambahkan kepada anda semua atau para mahasiswa, para pemikir akademik yang perlu juga dipikirkan yang tadi. Karena di pasal 76 KUHP itu sebetulnya dia mengatur tentang seseorang tidak bisa diproses 2 kali dalam perkara yang sama. Nah, itu sebetulnya kalau saya menangkap intinya itu dia mau katakan perlindungan terhadap seorang pelaku kejahatan. Jadi misalnya Anda yang melakukan kejahatan sudah menjalani hukuman misalnya 5 tahun, lalu kasus ini dibongkar lagi, kemudian Anda diseret lagi ke kasus itu, padahal Anda sudah selesai. Nah, itu yang dilarang oleh pasal 70. Nah, itu inti dari 76 KUHP itu. Jadi dia membatasi agar supaya seseorang yang sudah menjalani hukuman, sekalipun kasus itu ada bukti baru. Ya, saya contohkan misalnya begini. Anda melakukan tindak pidana, Anda dihukum dengan pidana biasa pasal 38. Tetapi ternyata ada bukti baru yang muncul. Ternyata Anda lakukan itu dengan perencanaan sehingga memenuhi pasal 340.
Nah, itu yang dibatasi oleh pasal 76 tadi. Maka kalau Anda sudah mendapat keputusan oleh pengadilan yang tetap dan Anda divonis melanggar pasal 338, maka sudah tidak boleh lagi dilanjutkan atau dibongkar, diproses kembali dalam perkara pidana pembunuhan berencana. Sekalipun ada fakta baru yang mendukung tentang itu. Jadi itu yang dilindungi oleh pasal 76. Seorang itu tidak bisa disidangkan 2 kali dalam kasus yang sama. Istilahnya gitu ya. Iya, itu tafsirannya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kasus Mina ini, sebetulnya itu yang saya analisis tadi. Kalau toh kasus itu dibongkar dan akan menghadirkan tersangka yang baru, barangkali demi keadilan, saya katakan tadi, menurut saya pribadi tidak masalah sebetulnya. Itu. Oke, baik. Mungkin kan untuk pertanyaan terakhir, apakah ada pesan bagi mahasiswa-mahasiswi yang berencana untuk mengkaji lebih dalam lagi soal peristiwa ini? Iya, sebetulnya bagi mahasiswa yang punya visi ke depan untuk menjadi seorang sarjana hukum yang qualified, ya. Apalagi di era sekarang era kompetisi, ya. Mereka yang terpakai di lapangan kerja adalah mereka yang punya standar kemampuan akademik, sarjana hukum yang memiliki kemampuan ilmu yang di atas rata-rata. Tentu kasus Jessica ini menjadi arena perdebatan, menjadi arena pembelajaran bagi mahasiswa. Kemudian di situ juga para mahasiswa akan diajarkan menganalisa lebih jauh tentang kasus ini, supaya dari mahasiswa sendiri akan ada pendapat-pendapat, akan seru, dan di situ terjadi pembelajaran sekaligus Anda memahami tentang bagaimana sistem peradilan pidana yang sebenarnya. Jadi sangat positif sekali untuk topik ini. Kebetulan lagi jadi atau dalam topik ini para mahasiswa ya sependapat dengan saya tadi, pendapat pribadi ya saya ulang, yang soal bisa saja kalau untuk kepastian dan keadilan, kenapa tidak? Bisa saja mahasiswa mengambil kesimpulan yang sama dan bisa merekomendasi sebetulnya ini jadi terobosan hukum yang bisa diambil. Benar. Baik, terima kasih banyak Benar. Jadi semoga harapan kedepannya adalah adanya terobosan hukum yang baru ya di sistem hukum Indonesia. Untuk itu teman-teman sekalian, terima kasih banyak karena sudah menonton podcast ini perihal kasus-kasus yang sangat booming dan viral, yaitu kasus kopi cyanida antara Mirna dan juga Jessica Kumala Wongso. Bersama dengan pemateri kita, terima kasih banyak kami sampaikan atas kesempatannya, atas waktu yang sudah diberikan. Kepada teman-teman sekalian yang mungkin ingin mengkaji lebih lanjut perihal kasus ini, jangan ragu-ragu karena seperti yang Benar bilang tadi, kita saat ini butuh terobosan yang baru ya, yang tentu saja bisa untuk sangat dipikirkan daripada mahasiswa-mahasiswa hukum yang sekarang. Iya, yang penting terobosannya bisa dipertanggungjawabkan, diterima secara logika hukum, dan terobosannya menuju pada yang tadi, menuju pada kepastian hukum dan keadilan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi demikianlah podcast LDHK pertama kita yang membahas perihal kasus ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat kepada segenap anggota keluarga LDHK ataupun teman-teman dari kalangan publik yang menonton. Nantinya video ini akan ditampilkan di YouTube. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak LDHK. Salam konstitusi.